Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dikepung teman-teman Inani. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Ketiga gadis itu cantik-cantik, meskipun menurut pandangannya Inani adalah lebih cantik dari kesemuanya. Dan gadis-gadis cantik beginilah yang jadi anak buah Dewi Siluman yang harus dia hadapinya. Sungguh mereka menyia-nyiakan kecantikan mereka. Pemuda, apakah kau sudi menyerah secara baik-baik atau terpaksa kami turun tangan? Wiro Sableng keluarkan siulan mendengar ucapan Laruni itu. Benar-benar aneh. Benar-benar aneh, kata pendekar 212 pula. Gadis-gadis begini cantik menjadi anak buah Dewi Siluman yang racun kejahatan kelas 1. Pemuda bermulut lancang cerewis, kau memilih cara kasar rupanya. Laruni memekik. Diikuti oleh Sariten dan Wakania, maka ketiganya pun berkelebat. 3 kalung tengkorak menyambar dari 3 jurusan. 3 kepulan asap biru menderu mengerikan dan 3 buah jala sakti menebar sebat dari kiri, kanan, dan sebelah belakang. Wiro Sableng yang sudah tahu kehebatan kalung tengkorak serta jala sutra biru tidak ayah lagi segera keluarkan jurus menepuk gunung, memukul bukit. Yang disusul dengan lompatan, gunung meletus, batu melesat keluar kawah. 3 gadis anak buah Dewi Siluman terkejut dan penasaran bukan main sewaktu mereka menebarkan jala biru dan ternyata mereka tiada berhasil meringkus si pemuda. Mereka menyadari dan menyaksikan sendiri sekarang bahwa lawan mereka memang bukan manusia sembarangan. Laruni berikan isyarat kedipan mata kiri. Serentak dengan itu, bersama Sarintan dan Wakania segera membentuk satu barisan aneh dan bertiga mereka lancarkan serangan yang bukan olah-olah dahsyatnya. Angin serangan membuat daun-daun berguguran, semak belukar berterbangan, sedang akar gantung pohon beringin bergoyang-goyang kian kemari. Wiro berteriak nyaring dan berkelebat cepat, tapi gerakan-gerakan lawan, jurus-jurus silat yang dimainkan sangat aneh baginya, sukar untuk diduga dan diikuti. Sehingga dalam waktu 5 jurus saja, pendekar 212 mulai terdesak hebat. Untungnya, Wiro memiliki ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi dari ketiga lawan itu. Sehingga sampai 5 jurus lagi, dia masih bisa bertahan dengan gigih. Di antara ketiga lawannya, Wiro mulai memaklumi bahwa Laruni adalah yang paling tinggi ilmunya. Di samping itu, Wiro tahu pula bahwa ketiga lawannya itu tidak benar-benar bermaksud mencelakai dirinya, tapi cuma berniat meringkus hidup-hidup. Karenanya, meskipun kemudian dia kembali terdesak hebat. Wiro Sableng tak mau balas menyerang dan menurunkan tangan jahat. Dia sengaja mengambil sikap mengelak terus-terusan. Sementara itu, Inani berdiri mematung di tempatnya
Tak tentu apa yang dibuat selain cuma menyaksikan jalannya pertempuran yang seru itu. Dan diam-diam melihat si pemuda terdesak, hati gadis ini menjadi khawatir. Melihat gelagat Piro tak akan sanggup bertahan lebih dari 10 jurus lagi jika dia terus-terusan mengambil sikap tidak mau balas menyerang itu, dan apa yang diduga Inani menjadi kenyataan. Di jurus ke-19, dalam satu gebrakan yang luar biasa hebatnya, Wiro Sableng dipaksa berkelik cepat untuk menghindarkan serangan Saritan dan Wakania. Pada waktu gebrakan ini terjadi, Wiro Sableng masih sempat memperhatikan posisi Laruni yang tengah berdiri dengan komat kamit, entah membaca mantra apa. Karena merasa posisi Laruni tidak berbahaya, maka Wiro Sableng tidak begitu ambil perhatian terhadapnya. Begitu serangan Saritan dan Wakania lewat, Wiro segera pasang kuda-kuda baru, karena di saat itu dilihatnya kedua penyerangnya tadi membalik dengan cepat. Tapi betapa terkejutnya pendekar 212 sewaktu dari belakang terasa sambaran angin yang luar biasa dahsyatnya. Dia tak melihat sekelebatan tubuh Laruni dan tahu-tahu anak buah terpandai dari Dewi Siluman ini sudah berada di belakangnya. Lancarkan satu jotosan tangan kiri. Pendekar 212 mencelat limbung ke muka, tak sanggup imbangin diri dan terguling di tanah. Tulang punggungnya serasa hancur. Belum sempat dia bangun, maka 3 jala sutra biru telah menebar ke arah 3 bagian tubuhnya, yaitu kepala sampai ke bahu, pinggang, dan kedua kaki. Celaka, keluh pendekar 212. Dia tahu bahwa dia tak punya kesempatan lagi untuk selamatkan diri. Satu-satunya jalan ialah lepaskan pukulan sinar matahari untuk menghancurkan jala. Guna mencabut kapak naga geni 212 mungkin tidak keburu. Namun, belum lagi Wiro sempat pukulkan kedua tangannya yang mulai menjadi putih memerah itu, jala lawan yang pertama turun ke bawah dan melibatkan keseluruhan tangannya. Betapapun dia kerahkan tenaga dalam dan menyentakan lengan-lengannya, tetap tiada gunanya. Sementara jala kedua telah menyelungkup kepalanya, dan dalam sedetik lagi akan menyusul jala ketiga. Sialan, maki Wiro. Dia cuma terima nasib diringkus hidup-hidup ini. Jala kedua telah menyungkup kepalanya sampai ke bahu. Jala ketiga datang menyambar kaki. Tapi sebelum hal ini terjadi, mendadak Wiro Sableng merasakan sambaran angin yang luar biasa derasnya. Matanya yang tertutup jala sutra biru samar-samar melihat kelebatan satu sosok bayangan putih. Dalam detik itu pula, pendekar 212 mendengar suara keluhan ketiga penyerangnya disusul oleh keluhan Inani. Dia sendiri kemudian merasakan tubuhnya terseret beberapa tombak, terangkat ke atas, dan ketika tiba-tiba 3 buah jala yang melibat tubuhnya putus, maka tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras, jatuh melintang di akar pohon beringin. Perlahan-lahan Wiro Sableng merangkak bangun. Bekas pukulan pada punggungnya sakit sekali, tapi tidak dirasakannya karena waktu dia dikesiapkan oleh rasa terkejut yang amat sangat. Sewaktu dia memandang berkeliling dengan cepat, tak seorang anak buah Dewi Siluman pun yang dilihatnya. Kemana mereka? Apa yang telah terjadi? Satu-satunya benda yang dilihat Wiro ialah kecapi kepunyaan Inani. Dalam dia coba memandang berkeliling, sekali lagi dengan rasa penuh tak percaya, tiba-tiba matanya membentur tulisan putih di batang pohon beringin. Pendekar ini coba berdiri, tapi punggungnya terhuyung-huyung. Punggung yang bekas dihantam jotosan Laruni kumat sakitnya. Rasa sakit ini menusuk ke bagian dada. Dan sebelum dia sanggup bergerak satu langkah, lututnya menekuk. Dia serasa mau batuk, tapi sewaktu mulutnya dibuka, darahlah yang menyembur dari tenggorokannya. Wiro mengeluh. Sebelum dia jatuh pingsan, pendekar 212 ini masih sanggup dan sempat mengambil sebutir pil
dari balik pakaiannya, lalu menelannya dengan cepat. Wiro Sableng tak tahu berapa lama dia tergeletak pingsan di tempat itu. Ketika dia siuman, matahari telah condong ke barat. Punggung masih terasa sakit, tapi kekuatannya tidak sedikit pun berkurang. Ini adalah berkat pil yang masih sempat ditelannya tadi sebelum pingsan. Wiro bangun, duduk bersila, meramkan mata, atur jalan napas, serta aliran darah dan gerakan tenaga dalam ke bagian tubuh yang masih terasa sakit. 5 menit kemudian, pendekar ini melompat dari duduknya. Tubuhnya terasa segar bugar. Begitu dia teringat pada tulisan di batang pohon beringin, Wiro segera melangkah ke hadapan pohon itu. Di batang pohon besar yang angker ini tergurat tulisan, "Segala rencana tidak akan sampai sebelum tahu tingginya langit, dalamnya lautan. Bulan purnama 14 hari di Goa Belerang, 1000 rencana akan sampai." Pasti manusia yang mengencingin dulu ini, kata Wiro Sableng pada dirinya sendiri. Dia tak habis mengerti, heran dan geleng-gelengkan kepala. Manusia itu gerakannya luar biasa cepatnya, sehingga hanya bayangan putih pakaiannya saja yang kelihatan. Dalam satu kelebatan tadi, dia telah berhasil melarikan 4 anak buah Dewi Siluman, dan juga dalam kecepatan yang sukar diukur, manusia itu masih sempat mengurat tulisan di batang pohon beringin. Tak sanggup Wiro mengukur kehebatan manusia itu. Jika dia betul-betul manusia, tentulah ilmunya jauh lebih tinggi dari gurunya sendiri, yaitu Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede. Wiro mengamati lagi tulisan di batang pohon beringin itu. Jika dihubungkannya rangkaian tulisan ini dengan tulisan yang lalu, nyatalah mengandung satu keterangan dan satu nasihat, yang bagi Wiro kira-kira berarti dia harus datang ke Goa Belerang pada bulan purnama 14 hari guna mengetahui segala maksudnya akan kesampaian. Siapa sebenarnya manusia itu? Pikir Wiro. Bisakah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mendapat jawaban dari segala pertanyaan yang ada? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.